Hai teman sehat semua, hari ini balik lagi ke channel saya. Nah, sesi kali ini saya akan jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Nah, bagaimana cara kita dan apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan latihan angkat beban atau enggak weight training. Nah, dengan pertanyaan tersebut saya akan jawab di sesi kali ini. Saksikan setelah tayangan ini. Nah, seperti kali ini ada pertanyaan dari teman-teman yang masuk dan tanya nih, Bang, apakah harus makan sebelum angkat beban? Nah, kalau ditanya harus apa enggak, perlu apa enggak, ya perlu masuk ke suatu ke badan atau enggak perlu masuk kalori lagi ke tubuh untuk sebelum melakukan latihan. Mengapa harus? Mengapa harus? Karena kayak gini. Karena posisi kita mau ngangkat beban kan kita perlu kalori lebih tuh di tubuh. Biar kita ada power, kalori itu dipakai buat tenaga kita dalam angkat beban. Karena angkat beban sama kardio itu agak sedikit berbeda ya. Maksudnya angkat beban kita perlu benar-benar kalori yang lumayan buat angkat beban biar memaksimalkan kekuatan ototnya. Itu loh. Jadi kalau emang nggak ada yang masuk ya kemungkinan nggak bertenaga gitu loh. Waktu yang idealnya tuh sebelum angkat beban tuh balik lagi ke pribadi orang masing-masing gitu loh. Ada yang metabolismenya cepat, ada yang metabolismenya lama. Mungkin sejenis contohnya kayak saya, metabolisme saya agak cepat. Jadi mungkin 15 menit sebelum workout saya bisa makan atau enggak 30 menit sebelum workout saya bisa makan. Tapi ada beberapa teman juga yang metabolismenya lama. Jadi kalau kita suruh dia makan 15 menit apa 30 menit dia enak atau enggak masih ngerasa kayak ada yang ganjal di perut gitu loh. Tapi ya kita bisa kurangin waktu jeda makannya mungkin 1 jam sebelumnya atau enggak 1,5 jam sebelum workout. Waktu idealnya sih kurang lebih itu sekitar 30 sampai 45 menit ya. 30 sampai 45 menit untuk orang yang metabolismenya sedang. Itu. Kalau untuk orang yang diet, Bang, gimana nih, apa harus makan apa enggak? Ya harus, jawabannya harus. Diet itu bukan berarti nggak makan gitu loh. Diet itu makan, tapi dengan defisit kalori gitu loh. Kan banyak orang yang melakukan diet itu harus defisit kalori. Dan dimana makannya tuh extra fat gitu loh, extra fat. Jadi kalian benar-benar atur jam latihan kalian dengan pola makannya gitu loh. Kan orang diet tuh kayak contohnya saya melakukan diet, defisit kalori itu sekitar 5 kali makan, tapi dengan defisit kalori. Misalnya tuh karbonya kapan, yang masuk proteinnya kapan. Jadi menurut saya kalian sebelum latihan cari jam yang menu makannya yang bisa masukin karbo. 1 jam sebelum latihan masukin karbo. Nah, karena kan karbo diperluin juga buat latihan yang angkat beban. Jadi diet enggak diet itu enggak terlalu pengaruh gitu loh untuk makanan. Nah, kejawab ya untuk yang tadi yang kenapa harus makan atau enggak perlu makan sebelum latihan untuk kejawab ya. Nah, masuk lagi nih. Bang, perlu nggak pemanasan sebelum workout, sebelum exercise? Perlu banget untuk pemanasan ya. Pemanasan, perenggangan itu perlu banget. Nah, mungkin untuk perenggangan kalian bisa melakukan stretching gitu loh. Untuk pemanasan kalian panasin letak-letak atau enggak sendi-sendi otot yang harus kita waspadai untuk rentan cedera gitu loh. Bisa melakukan nge-swing, tangannya diputar untuk shouldernya atau enggak bisa melakukan hipsnya diputar untuk melakukan squat ya. Mungkin ada beberapa pemanasan harus dilakukan. Nah, pemanasan apa aja tergantung otot yang dilakukan gitu loh. Otot yang dilatih itu misalnya chest, kalian bisa lakukan pemanasan di push up. Oke, chest bisa di push up. Untuk back kalian bisa di straight atau enggak jangan pull up ya. Pull up itu termasuk workoutnya. Kalau back mungkin kalian bisa stretching, tangannya ditarik ke atas, dilurusin ke atas atau enggak di straight ke samping. Itu bisa lakukan pemanasan kayak gitu untuk back. Untuk squat mungkin kalian bisa putar lututnya untuk perenggangan ya. Nah, pinggang diputar kayak gitu. Untuk shoulder, bahu yang bisa diputar. Nah, itu pemanasan ya. Yang namanya pull up kan ada orang ada orang yang bukan pull up. Oh, pull up pemanasan. No, pull up itu udah workout. Itu udah exercise-nya. Oke. Jadi kalau udah masuk duduk di bench itu udah bukan pemanasan lagi, udah set atau enggak exercise-nya ya. Terus kejawab lagi ya, yang pemanasan apa enggak ya? Perlu ya, pemanasan perlu banget untuk panasin sendi-sendinya, perlu banget meminimalkan rentan cedera. Terus perlukah ancang-ancang atau posisi tubuh yang tepat dalam mengangkat beban? Perlu banget. Preparation itu paling perlu banget. Preparation perlu banget, apalagi kalian melakukan gerakan-gerakan atau melatih otot-otot yang memungkinkan resiko cederanya gede
Misalnya kayak squat. Kalian harus benar-benar memperhatikan posisi hips kalian, posisi lutut kalian, posisi jarak angkatan kalian itu perlu diperhatikan banget. Bench press, kalian harus perhatikan siku-siku kalian. Nah, sendi-sendi ini nih yang peran penting nih, yang rentan cedera di sendi-sendi, shoulder, sendi ini, wrist kalian, ya perlu banget melakukan ancang-ancang. Nah, untuk pemanasan ancang-ancang atau enggak kalian bilang kayak perlu makan apa enggak, sebenarnya kayak gitu kan kita balik lagi ke diri sendiri ya. Kita mengerti seberapa fleksibel tubuh kita, seberapa cepat metabolisme kita untuk makan apa enggak. Nah, poin pertamanya dan poin paling penting menurut saya itu satu, kenalin diri kalian sendiri. Ke gym benar-benar fokus, ke gym benar-benar hilangin semua problem kerja atau gimana pun, fokus ke programnya, kenalin programnya, pemanasan, gak usah buru-buru ya, hindari resiko cedera paling penting. Sebagus-bagus badannya kalian, kalau udah cedera, udah selesai. Nah, mungkin kali ini itu yang bisa saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lagi atau enggak sesuatu yang kalian penasaran tentang dunia fitness, kalian bisa komentar di sini. Thank you teman-teman, salam sehat semua, semangat, tetap jaga staminanya, tetap jaga bentuk tubuhnya biar terlihat bagus, makanan sehat always setiap hari.